Pernahkah kamu berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV? Apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu, apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Banyak orang menduga bahwa ketika ia melakukan suatu kejahatan yang tidak dilihat oleh orang lain, ia akan merasa aman dan selamat. Padahal sama sekali tidak. Ia tetap dilihat oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siap setiap saat, tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Dua malaikat itu adalah Raqib dan Atid. Kedua malaikat tersebut diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Mereka selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah sekalipun membangkang. Memahami makna iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya. Pengertian iman kepada malaikat. Secara bahasa, iman artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Yang kedua ada pada Quran Surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab
نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak, lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penciptaan malaikat. Mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib, termasuk malaikat, sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dari Aisyah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Keterangan lain tentang malaikat sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Fatir ayat 1 disebutkan bahwa malaikat mempunyai sayap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Fatir ayat 1. Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Qur'an dan hadis, patutlah kita meragukannya. Perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Dari segi asalnya, malaikat berbeda dengan manusia dan jin, yaitu bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sementara manusia dan jin masing-masing diciptakan dari tanah dan api. Dari sifat dan ciri-cirinya, perbedaan malaikat, manusia, dan jin dapat dilihat pada tabel berikut. Malaikat adalah makhluk gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin, dan juga memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Kemudian manusia adalah makhluk nyata, memiliki nafsu,
ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin, kemudian memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Selanjutnya, jin adalah makhluk gaib, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, kemudian berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin, dan juga memiliki akal pikiran. Nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Sebagaimana halnya manusia, para malaikat juga memiliki tugas. Bedanya, tugas yang diberikan Allah kepada manusia seringkali diabaikan, bahkan dipertentangkan untuk dilaksanakannya. Namun para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah kepadanya tidak pernah menunda apalagi melalaikan dan membangkang untuk mengerjakannya. Bahkan dia melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah Allah dan tidak mendurhakainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Di antara tugas-tugas malaikat itu antara lain: 1. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa rasa bosan atau terpaksa. Yang kedua, membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul. Ketiga, memohon ampunan bagi orang-orang beriman. Keempat, meniup sangkakala. Kelima, mencatat amal perbuatan. Keenam, mencabut nyawa. Ketujuh, memberi salam kepada ahli surga. Kedelapan, menyiksa ahli neraka. Kesembilan, memikul arsy. Kesepuluh, memberi kabar gembira dan memperkokoh kedudukan kaum mukminin. Dan ke-11, mengerjakan pekerjaan selain yang telah disebutkan di atas. Penjelasan tentang nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing adalah sebagai berikut. Pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 97 dan 9-98 dan Quran Surah At-Tahrim ayat 4. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan. Di antaranya adalah Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Malaikat Jibril pula yang menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya Maryam dan menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah, termasuk mengatur rezeki, terutama untuk manusia, seperti mengatur air, menurunkan hujan atau petir, membagikan rezeki untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya yang ada di muka bumi ini. Malaikat Mikail termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain malaikat Jibril. Selanjutnya, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israel dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. 4 malaikat utama selain Jibril dan Mikail dan Israfil adalah malaikat Israel. Selanjutnya, malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, hingga menunggu perintah dari Allah untuk meniupnya pada hari kiamat. Malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar bersama malaikat Nakir tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di dalam kubur. Malaikat Mungkar dan malaikat Nakir merupakan 2 malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Hal itu akan dimulai ketika pemakaman selesai
Dan orang terakhir dari jamaah yang mengikuti pemakaman telah melangkah 40 langkah dari makam. Malaikat mungkar dan malaikat nakir akan menanyakan tiga perkara. Tiga perkara tersebut yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Seorang mukmin yang soleh akan menjawab bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika jawaban seseorang itu benar seperti tersebut di atas, maka waktu untuk menunggu hari kebangkitan akan sangat menyenangkan. Namun, apabila seseorang tidak dapat menjawab seperti tersebut di atas, maka orang tersebut akan dihukum hingga hari penghakiman. Malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Ia bersama malaikat Atid yang mencatat amal buruk bertugas bersamaan. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan dua malaikat untuk menulis segala apa yang dilakukan atau dituturkan oleh seseorang hambanya, satu di sebelah kanannya dan yang satu lagi di sebelah kirinya. Kemudian apabila orang itu mati, Tuhan perintahkan kedua malaikat itu dengan firman-Nya, hendaklah kamu berdua tinggal tetap di kubur hambaku itu, serta hendaklah kamu mengucapkan tasbih, tahmid, dan takbir hingga ke hari kiamat, dan hendaklah kamu menulis pahalanya untuk hambaku itu. Hadis riwayat Abu al-Syekh dan Tabrani. Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat Raqib dan Atid sangat jujur dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencatat dengan penuh ketelitian, sehingga tidak ada satupun keburukan dan kebaikan yang luput dari catatan keduanya. Selanjutnya, Malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Malaikat Malik disebut dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Yang artinya, dan mereka berseru, hai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Quran surah Az-Zukhruf ayat 77. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Hal ini dipertegas oleh firman Allah yang artinya, di atasnya ada 19 malaikat penjaganya. Quran surah Al-Mudaththir ayat 30. Yang terakhir, Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan masuk ke dalamnya. Malaikat Ridwan sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Terapkan perilaku mulia. Dengan senantiasa menghadirkan dan meneladani sifat-sifat malaikat dalam kehidupan, maka kita akan bertindak seperti berikut. Pertama, berkata dan berbuat jujur, karena di mana dan kemanapun malaikat pasti mengawasi kita. Kedua, patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tiga, melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan. Yang keempat, bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima, memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan. Bentuk kepedulian sosial. Yang keenam, perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya. Ketujuh, selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Kedelapan, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Kesembilan, tidak bersikap sombong dan ria dalam berbuat kebaikan. Hadirkanlah malaikat dalam kehidupanmu
Yakinkan pada dirimu bahwa semua perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Allah dan kelak akan mendapat balasannya. Kamu pasti akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat.